Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami tahu bukan karena kami yang mau, tapi Tuhan yang menarik hati kami buat hadir di tempat ini pada hari ini. Biarkan hari ini berikan kami hati yang tertuju kepada Tuhan. Hati yang konsentrasi kepada firman-Mu. Dan biar hari ini kami diberikan kembali mana surgawi, roti surga buat kehidupan kami. Yang memberikan kekuatan buat semua kami. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami pada hari ini. Dan biarkan firman Tuhan sungguh memberkati kami, memberikan kekuatan baru buat kami, dan kembali mengubah hidup kami makin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya, selamat siang semuanya. Terima kasih buat Pak Yoel yang udah mengundang saya bisa hadir hari ini untuk menyampaikan pesan Tuhan di tengah-tengah kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengatasi persoalan masalah yang sedang kita hadapi. Saya percaya semua orang itu pengen hidupnya itu semuanya enak, gak ada masalah, ya kan? Kita pengen banget aku jadi orang Kristen kenal Tuhan kalau bisa gak ada masalah. Tapi gak bisa saudara. Selama kita hidup dalam dunia ini, masalah selalu ada. Seperti apa hidup saudara, tetap masalah ada. Tetapi kita bersyukur, di dalam Tuhan Yesus, Dia akan memberikan solusi jalan keluar untuk masalah yang sedang kita hadapi. Amin. Karena itu hari ini, kalau kau sedang melewati masalah, persoalan, gak usah menggerutu, bersyukur. Berdoa pada Tuhan. Supaya dia memberikan jalan keluar dan menyelesaikan setiap persoalan kita. 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Sofim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana persembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya. Supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ada orang yang sedang punya persoalan hari itu, yaitu Hana. Apa persoalannya? Dia gak punya anak. Dia mandul. Tapi orang yang punya persoalan ini tetap hatinya itu cari Tuhan. Karena dikatakan dalam cerita ini setiap tahun mereka pergi ke Silo. Waktu itu bukan di Yerusalem tempat ibadahnya, tapi di Silo. Setiap tahun mereka ke sana datang untuk berdoa. Walaupun punya masalah, dia tetap datang mencari Tuhan. Nah ini yang luar biasa. Karena banyak orang Kristen yang ketika punya masalah, justru mereka itu undur dari Tuhan. Makin jauh dari Tuhan. Waktu mereka makin jauh dari Tuhan, masalahnya makin besar lagi saudara. Dan makin marah, makin kecewa, makin pahit hatinya. Waktu makin pahit, makin undur dari Tuhan. Masalah tambah besar lagi. Dan orang itu hidupnya dalam lingkaran setan. Muter-muter terus. Pernah ngalamin? Punya masalah, jauh dari Tuhan. Bukannya selesai, makin berat, makin berat, makin berat. Dan betul istilahnya lingkaran setan. Jangan masuk ke lingkarannya setan saudara. Tapi engkau harus memutuskan lingkaran itu. Supaya engkau pindah masuk ke lingkaran Tuhan. Saya berdoa hari ini kita yang sedang mungkin mengalami keadaan yang gak baik itu. Yang muter-muter hidupnya terus gak kemana-mana. Ada dalam lingkaran setan. Engkau putuskan dan engkau berkata Tuhan, aku mau pindah dalam lingkaran Tuhan. Di mana engkau mulai bertobat. Datang pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Dan kau pindah ke lingkarannya Tuhan. Tiba-tiba dalam pertobatanmu, engkau mencari Tuhan. Dia berjanji memberikan rest, kelegaan. Setelah kau lega,
Dia akan memulihkan hidupmu. Dia akan buat engkau kejar Tuhan, cari Tuhan. Dan engkau akan disertai, dipulihkan. Dan akibatnya terus dalam lingkarnya Tuhan. Kau cari Tuhan, hidupmu dipulihkan, hidupmu diubah. Kau makin kejar, makin cinta Tuhan, makin dipulihkan, makin diberkati. Saudara, itu hidup yang paling luar biasa. Masuk dalam lingkarannya Tuhan, amin. Bukan lingkarannya setan. Hari itu Hana punya persoalan. Nah, kita akan bahas pelan-pelan ceritanya. Di mana dia hari itu keadaannya sukar dan berat. Apa persoalannya? Alkitab berkata sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat yang kelima. Ayat yang keenam diulang lagi. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Dan dalam cerita ini minimal 2 bahkan berkali-kali dijelaskan Tuhan menutup kandungannya. Dan Hana punya persoalan. Karena itu hati-hati saudara. Jangan jadi orang yang gampang menghakimi orang lain. Kalau ada orang yang punya persoalan atau engkau sedang punya persoalan. Belum tentu itu karena dosa, karena kutuk atau karena yang lain. Mungkin memang Tuhan mengizinkan. Dalam peristiwa Hana ini mungkin orang lihat, oh dikutuk ini banyak dosanya ini. Enggak kok. Alkitab berkata Tuhan yang menutup kandungannya. Kita enggak tahu kenapa kok Tuhan nutup. Tapi memang Tuhan yang mengerjakan. Sampai 2 kali minimal disebut Tuhan tutup kandungannya. Kita enggak tahu rahasia Tuhan. Ada rahasia yang tersembunyi. Yang belum ketahuan hari itu. Tapi nanti selesai baca cerita ini kita tahu. Kenapa Tuhan menutup kandungan wanita ini? Kenapa? Kita tahu. Sebab dia ingin mengerjakan sebuah perkara besar. Perbuatan besar dalam hidup wanita yang bernama Hana. Tapi ketika dalam proses memang tidak gampang. Hari ini yang sedang punya masalah, sedang punya persoalan. Yang mungkin bertahun-tahun dan belum ada jalan keluar. Sudah berdoa. Dan kau mungkin belum tahu apa yang maksud Tuhan. Apa rahasia Tuhan. Tetap setia berdoa dan cari Tuhan. Amin. Tetap setia cari Tuhan. Jangan dia sudah dijawab doanya. Tidak datang sini lagi saudara. Datang ke sini rajin doa di gua. Datang ibadah Sabtu kenapa? Punya maksud. Supaya persoalanku selesai. Kalau selesai menghilang. Tuhan di ghosting istilahnya itu. Ojo jadi ghost. Apa itu ghost? Hantu. Yang kalau pas perlu muncul nenda hilang. Jadilah orang yang setia. Tapi kalau Tuhan dilihat ini tidak setia ini. Wes ben persoalannya terus baik. Supaya rajin datang berdoa di sini dan ke sini. Tapi kalau engkau hatimu itu benar. Hatimu benar. Dia akan tolong engkau. Dan ketika sudah ditolong tetap setia. Oh Tuhan rindu dan dia suka orang-orang yang setia. Dan hari itu Hana setiap waktu, setiap tahun dia datang ke Silo dengan keluarganya. Dan dia doa, dia berusaha, dia nangis. Pokoknya berbagai macam cara dia buat pokoknya. Supaya apa? Dia punya anak. Kenapa dia pengen? Sebab hari itu dia tuh merasa hidupnya dilukai. Hidupnya merasa pahit. Dan dia ngomong kok dalam kepahitanku. Hana hidupnya pahit. Kenapa dia pahit? Satu dihina, diejek sama Penina, madunya. Oh udah punya anak. Mandul, sakit. Yang kedua, dia sakit hati dengan dirinya sendiri. Dengan keadaan. Kok aku ini mandul ya? Kok aku kayak gini ya? Ada orang-orang hari ini yang sedang bergumul dengan masalahnya. Dan kau menyesali hidupmu. Engkau kepahitan dengan dirimu sendiri. Kok aku lahir dari keluarga ini? Kok keadaanku susah? Kok kerjaanku seperti ini? Dan kau mulai pahit dengan keadaanmu. Tapi yang ketiga yang paling berbahaya. Pahit dengan Tuhan. Sudah doa, gak dijawab-jawab. Sudah berdoa, gak dijawab-jawab. Dan perempuan ini sungguh hidupnya pahit. Dengan orang, dengan keadaan, dan juga mungkin dengan Tuhan. Dia merasakan kepahitan. Di tengah kepahitannya, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Tapi tahun itu adalah tahun yang berbeda buat Hana. Kalau selama ini dia berdoa Tuhan kasih aku anak. Tuhan kasih aku anak, kasih aku anak. Supaya apa dikasih anak? Supaya aku tidak usah malu. Aku dihina, direndahkan, kasih aku anak. Saudara untuk apa?
Dia minta jawaban doa supaya dia tidak dipermalukan, supaya dia puas, supaya dia senang, supaya dia baik, supaya enak. Cuman itu yang dia kejar kok saudara. Hanya memuaskan perasaannya. Karena selama ini dia dihina, direndahkan, mungkin dianggap dikutuk, dianggap orang berdosa. Kalau aku punya anak, maka semua perkataan orang akan selesai. Pengejarannya cuman apa? Validasi, pengakuan. Oh, Hana orang yang disertai. Bukankah banyak di antara kita yang kita menunggu validasi, pengakuan dari orang? Betul? Engkau pengen sukses, berhasil. Supaya orang ngomong itu loh hebat hidupnya, sukses. Itu loh hamba Tuhan hebat. Ini loh orang yang berhasil. Kita mau diakui orang. Tapi berapa banyak dari kita yang pengen diakui Tuhan lebih daripada pengakuan manusia. Kita mencari pengakuan manusia. Dan hari itu Hana berjuang terus. Supaya orang mengakui bahwa dia punya anak. Dia orang yang diberkati, disertai. Dan dia capek. Saudara untuk cari pengakuan dari orang. Itu melelahkan hidup kita loh saudara. Tapi mintalah Tuhan yang mengakui hidupmu. Dia mengasihi engkau, mencintai engkau. Dia doa dari tahun ke tahun. Sampai satu kali doanya berubah. Dia berdoa, Tuhan kalau aku ini punya anak. Kalau aku punya anak, aku akan persembahkan kepada engkau. Memberikan kepadamu Tuhan. Loh doanya masih sama saudara. Minta anak. Tapi tahun itu dia berkata kalau sampai aku punya anak. Aku persembahkan kepadamu. Doanya masih sama. Tapi fokusnya sedang berubah. Semua untuk aku, untuk aku, untuk aku. Tiba-tiba untuk Tuhan. Untuk Tuhan, untuk Tuhan. Saya berdoa, ada orang-orang yang berani berdoa hari ini berkata, Tuhan, apa yang sedang aku inginkan hari ini, aku mau persembahkan dan berikan kepadamu untuk kemuliaan namamu. Tapi saya tahu tidak gampang. Tapi wanita yang dengan tulus hati berkata, kalau engkau beri aku anak Tuhan, aku persembahkan kepadamu. Biar seumur hidupnya dia melayani engkau, dia mengasihi engkau. Dan endingnya tahun depannya dia punya anak. Bukan sekedar punya anak saudara. Punya anak yang luar biasa yang bernama Samuel. Bukan cuma punya anak kok. Anak yang luar biasa. Yang akhirnya diangkat menjadi pemimpin bangsa Israel. Yang mengurapi 2 orang raja jadi anak yang luar biasa. Namanya Samuel. Kenapa? Sebab dia lewati semua proses. Dia bayar harganya yang cukup mahal. Dan hari itu lahirlah anak yang waktu dewasa. Jadi orang yang luar biasa. Kenapa kok sampai Tuhan menginginkan anak yang lahir itu? Samuel. Tadi waktu saya persiapan di situ sambil membaca ulang ada yang menarik yang Tuhan katakan. Itu yang asik saudara. Tiap kali baca firman tiba-tiba muncul revelation baru, pewahyuan baru. Dan Tuhan tiba-tiba berkata, Roh Kudus berkata, kalau Samuel dipelihara Hana dan sama bapaknya Elkana, maka anak itu paling-paling jadinya sesuai dengan didikan ajaran Elkana dan Hana. Kalau yang mendidik anak itu cuma 2 orang ini, maka paling-paling gak selalu tinggi kok jadinya. Tapi kenapa aku pengen Samuel tinggal di bait Allah? Sebab aku pengen mendidik anak ini. Supaya anak ini aku jadikan orang yang hebat, yang luar biasa. Sebab aku pengen mendidik anak ini. Dan sebab dia dididik Tuhan sejak kecilnya di bait Allah. Anak itu menjadi hebat dan besar. Saya tuh senang loh saudara mendengar tiba-tiba Tuhan ngomong dalam hati. Saya tuh gak pernah mikir. Kenapa dia ingin Samuel diserahkan sejak kecil. Sebab Tuhan pengen mendidik anak itu. Dididik Tuhan. Pelajaran buat kita. Mau gak saudara? Engkau dididik Tuhan. Diajari Tuhan. Tapi memang kalau diajar Tuhan itu, dididik Tuhan kadang-kadang ora enak. Loh betul. Kamu tidak akan dimanja. Kamu tidak akan dibuat senang-senang enak-enak. Enggak. Kadang-kadang ada disiplin. Ada kadang-kadang hukuman yang dia berikan. Tapi gak apa-apa. Dididik Tuhan akan menjadi orang yang hebat. Orang yang luar biasa. Dididik Tuhan. Diajarin Tuhan. Itu bagus saudara.
Dan orang ini, Samuel ini jadi hebat. Sebab Tuhan yang mengintervensi hidupnya, mendidik dia. Saya ngalami diajarin Tuhan, dididik Tuhan. Tapi itu enak, memang ngeri-ngeri sedap, deg-degan. Tapi bagus kok saudara. Itu pengalamannya akan tetap teringat dan tidak terlupakan. Kenapa? Dididik oleh Tuhan. Dan jadi sebuah cerita yang ajaib, yang luar biasa. Sebab mau dididik. 2 tahun lalu kami itu beli rumah saudara. Bukan rumah sih, tanah saudara. Tapi bukan karena kami mau, Tuhan yang nyuruh saudara. Ayo pindah, beli rumah. Pindah, beli rumah. Aku malas. Enggak mau. Kenapa? Sebab tidak ada uangnya. Kalau uangnya banyak enak. Disuruh beli, tidak ada uangnya. Tapi disuruh beli sama Tuhan. Tapi hari itu saya belajar mentaati. Walaupun pertama tidak mau saudara. Gak mau saya. Karena saya tahu Tuhan untuk diajar Tuhan, dididik Tuhan itu susah. Pasti kelewati, harus beriman, harus doa sungguh-sungguh, percaya. Dan saya gak mau tapi dipaksa Tuhan. Dipaksa terus sampai rumah saya dibuat banjir macam-macam. Akhirnya menyerah. Ya wes Tuhan. Disitulah kita tahu kita itu kadang-kadang keras kepala. Ya toh? Izinkan dia mendidik kita supaya kepalanya tidak keras. Tapi empuk. Kepalanya empuk, hatinya lembut. Itu betul, tidak mau. Di sini ada yang keras kepala. Bukan dipegang, memang keras semua kepala kita sih ya. Artinya dablek itu loh saudara, bahasa Inggrisnya apa? Dablek. Ngomong kanan kiri, ojo dablek. Ojo dablek. Nek ada kanan kirinya ngomong dewe, ojo dablek. Loh betul, loh kita perlu loh. Sebab pada dasarnya semua orang Kristen itu apa? Dablek. Aku enggak kok Pak. Enggak, semua kita dablek kok. Sampai engkau dididik Tuhan, kendablekannya dibuang. Jadi orang yang apa? Kepalanya, pikirannya mau dibentuk Tuhan, hatinya mau dibentuk. Loh betul. Nah setelah itu akhirnya saya setelah diomongin akhirnya saya menyerah. Saya akhirnya cari tanah, nemu saudara dengan mujizat dapat. Cocok. Tapi hari itu tetap tidak ada uangnya. Yang nyuruh siapa? Tuhan. Duitnya dikasih enggak? Enggak, enak aja. Lah kok enak? Oh, enggak dikasih. Lu betul enggak dikasih. Tapi saya tuh ya bingung. Hari itu akhirnya saya urus nawar harga. Berani saudara. Seakan-akan punya uang. Seakan-akan loh. Penampil memang ketokannya duitnya oke gitu. Penampilannya ya kan. Jadi hari itu saya tawar. Ya dapat harganya. Setelah harganya. Terus janjian. Kapan ke notaris? Saya tuh ya bingung loh sampai hari ini. Saya tuh udah habis pikir dengan diri saya loh saudara. Kayak di bios Tuhan saya itu. Kayak di bios. Kenapa saudara? Uang saya itu di notaris cuma separuh. Dari harga tanah itu uang saya separuh tok. Bisa berani-berani ke notaris sama istri saya itu loh. Sebelum ke notaris tukaran sik di sana. Piye ini si Dora? Udah kita gini udah jadi wes kita. Lu bener. Bener loh. Sudah di notaris mau duitnya itu separuh tok. Lu saya tuh ya mikir kok ya aku berani ya hari itu ya. Lu kan nanti saya dunia unek yang punya tanah toh. Dan hari itu betul. Dibuat perjanjian semua sudah. Harganya sudah. Aku bilang Pak hari ini cash. Semua ditransfer hari ini. Saya bilang enggak ada uangnya. Lu iki uang ngeluh iki ketemu notaris. Saya bilang uangku separuh tok. Lu udah bisa Pak. Harus hari ini lunas semua. Enggak ada. Uangnya separuh tok. Untung notarisnya berkata, Pak enggak usah takut. Kamu tuh enggak rugi yang jual, yang rugi yang beli. Uang sertifikat tak tahan aku. Dan dia bayar separuh. Ya toh, nih ada apa-apa kan uangnya udah di kamu. Yang rugi itu pembeli bukan kamu penjual. Terus orangnya sadar. Oh iya ya. Oh dia tenang. Nah saya tuh enggak punya duit tuh saudara. Untung hari itu ada saya punya teman saudara. Yang tak telepon. Halo. Bisa enggak? Aku mau pinjemin duit sih ini loh. Aku ini piye di notaris ini loh aku. Duitnya enggak ada. Untung orang itu dia punya duit tuh saudara. Akhirnya besoknya dia transfer. Akhirnya lunas saudara. Saya mikir gini Tuhan. Aku tuh mbok suruh. Ya itu kan disuruh Tuhan. Saya tuh enggak mau loh. Tenang toh Tuhan. Aku sudah berkorban banyak loh kayak gini nih. Aku ngejual mobil. Menjual emas-emasanku yang sak Roma. Tak jual semua. Tetap gak cukup. Semua di rumah sudah tak koreti saudara. Tahu dikoreti?
Do you know? Ngoreti tahu tak? Nah itu, wes dikoreti semua. Tak jual semua, tetap ora cukup. Loh, hati saya itu mau taat loh saudara. Kok enggak cukup? Harusnya kan cukup. Tuhan mau berkati. Tiba-tiba emas 1 kilo 2 kilo dilempar dari surga kayak beres urusanku. Enggak tuh, dia diem baik. Saya bilang Tuhan, saja ini piye toh Tuhan? Aku tuh kamu suruh, aku sudah taat, duitnya enggak ada. Sampai aku separuh utang loh Tuhan. Malu aku. Loh ya saya coba punya perasaan saudara malu tuh. Tapi dia diam aja saudara. Dia enggak menjawab. Gimana jawaban Tuhan? Dalam 3-4 bulan teman saya bisa tak bayar lunas. Nah itu jawabannya saudara. Tuhan menang menang. Tapi bukan berarti tidak kerja loh. Dia kerja loh. 3 atau 4 bulan setelah itu teman saya yang saya utang itu tak bayar lunas. Saya bilang Tuhan, puji Tuhan ya. Aku dapat sertifikat. Itu sertifikat mau tak kasih temanku, nyok pegang kamu. Supaya kamu itu ada jaminan dari aku. Aku utang separuhnya. Dia tidak mau. Tidak usah Pak, aku percaya. Mau Pak Victor melarikan diri. Udah pegang aja sertifikatnya. Tapi 3-4 bulan kemudian selesai bayarnya loh saudara. Dia diam, tutup mulut. Tapi tangannya kerja. Di situ saya tahu dia jawab doa saya. Selesailah persoalanku. Dapat sertifikat walaupun tanah. Lumayan toh. Saya kira Tuhan. Kalau aku tidak kau paksa ini Tuhan. Pasti aku tidak akan dapat barang ini. Enak enggak saudara? Memang enggak enak. Tapi saya belajar Tuhan sedang apa? Mendidik. Tidak usah pakai cara pikiranmu. Nek orang mikir disuruh Tuhan langsung disiapkan uangnya untuk beli tanah, untuk bangun, semua beres. Enak toh? Itu kan pikiranmu. Jangan pakai pikiranmu. Di situ saya belajar Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Kalau dia pakai cara, enggak satu cara. Mungkin ada orang yang ditolong, disuruh Tuhan, dikasih duit. Ada yang seperti itu. Tapi kasus saya beda. Tuhan ngomong sakarepku toh. Kok aku mau atur? Ya toh? Berapa banyak orang di sini yang kumpul ini suka ngatur Tuhan? Siapa yang suka ngatur Tuhan angkat tangan? Yang suka ngatur Tuhan angkat tangan? Di sini hebat loh, ora ono kecuali aku. Ya toh? Hebat semua loh. Pak Yoel bangga Pak. Hebat-hebat ini. Aku toh yang ngatur Tuhan, semua tidak. Loh, berapa banyak dari kita yang suka ngatur Tuhan? Tapi izin, cuman malu. Cuman malu mengaku, kecuali aku yang ngaku ya kan. Yang lain kan malu. Berapa banyak kok ngatur Tuhan. Harus gini Tuhan, harus gini Tuhan. Nih enggak gini enggak bisa. Sampai Tuhan itu sama kita jadi apa namanya? Jadi minder. Loh ya, minder Tuhan loh. Aduh aku wedi sama orang-orang yang datang di Bukit Doa Getsemani. Minder aku. Loh Tuhan enggak pernah minder loh. Gara-gara ketemu saudara, minder dia. Saking buat atur gini loh Tuhan caranya, tak ajari Tuhan. Gini. Tuhan bilang, yo, saja ini gendah kayak gitu aneh ya. Tidak usah ngatur. Hari itu saya akhirnya nyerah. Dan saya diajarin betul Tuhan. Engkau punya banyak cara menolong hidup kita. Jadi hari ini, tidak usah cariin cara Tuhan. Biarkan dia yang mengatur hidupmu dan bukain cara. Tak usah tanya piye carane. Biarkan dia bekerja. Selesai dapat tanah, puji Tuhan. Sekarang bangunnya piye? Duit kan tidak ada. Lah saya kan tidak mungkin berkemah atau saudara di situ. Oh kemah Musa Pak, ya tidak mungkin saudara. Harus dibangun ini. Piye bangun nih? Gampang, utang bank. Loh iya tak? Istri saya juga ngomong, lebokno ning ngene bank. Sertifikatnya nanti dapat apa namanya KPR. Nyata kredit pembangunan rumah boleh. Tiap bulan kita nyicil selama sekian tahun. Itu kan rencana kita. Oh tiba-tiba ada teman yang berkata, Pak jangan utang bank. Bunganya mahal loh Pak. Dan lama. Tidak usah Pak. Bagaimana kalau saya yang membangunkan Bapak rumah. Tak bangun ke aja. Nanti Bapak pokoknya nyicil sesuai berkat Tuhan. Nah enak toh? Gitu. Nah saya ini cuma mewarisi pendeta saya. Namanya Pendeta Petrus Agung, gitu. Dia juga pernah kayak gitu di hidupnya dulu. Waktu beli rumah yang di Greenwood, dia gitu ngomongnya. Tuhan aku tak nyicil sesuai berkat Tuhan. Lah saya ini kan anaknya, lalu tinggal melu bae toh.
Kok angel ya toh? Jadi kalau ada orang punya pengalaman rohani, engkau boleh nyontoh. Atau Tuhan kasih cara lain. Tidak salah kok. Saya bilang Tuhan, tolong supaya bisa nyicil kayak hambamu ini. Nyicil sesuai apa? Berkat Tuhan. Nah makanya saya juga, dia bilang sesuai berkat Tuhan. Ya aku mau itu, enak itu. Tapi saya itu rodok sungkan, enggak usah. Nanti nih berkat Tuhan ini rodok seret biaya lama ya. Ya saya juga mikir, saya tolak enggak. Dia maksa, ya, enggak, ya. Terus Tuhan ngomong, ini loh, orang itu kok keras kepala. Tak kirim orang mau bantuin, malah ditolak. Yo sering kali kita kayak gitu dengan Tuhan loh. Dikasih bantuan, ditolak. Gengsi, sombong gitu. Kesombonganmu itu menghalangi loh. Gengsimu itu loh. Sekarang buang gengsimu semua. Sama Tuhan enggak usah gengsi. Buang gengsimu. Semakin kau rendah hati, semakin cepat selesai masalahmu. Yang marahin masalahmu angel bare itu loh. Gengsi loh. Siapa yang gengsi? Orang-orang meneh ya kan. Siapa yang sombong? Tidak ada. Sini api-api semua pokoknya the best lah. Ya tak? Bagus kita menertawakan diri kita hari ini. Sebab kita itu semua gengsi. Sombong sama. Tapi Tuhan itu mau ubah kita loh. Kalau engkau tidak gengsian. Akhirnya saya menyerah, iya Tuhan betul. Dibantu tidak apa-apa lah. Bilang ya boleh. Dan dia mulai membangun saudara. Dibangun. Sampai selesai. Diserahkan saya masuk sebelum Natal. Wah puji Tuhan. Sebelum Natal masuk rumah baru. Walaupun belum bayar ya kan. Enggak apa-apa itu Tuhan. Dan Tuhan tuh kerja. Tak pikir gini Tuhan berapa lama ya aku bayar. Sebab kalau dihitung dari kemampuan. Dari gaji kami. Kami gajian di gereja. Ini istriku ngomel terus. Gak iso, gak kuat. Cicilan nih, gak kuat. Kalau orang gak kuat cicilannya jadi mecicil. Gitu, gak kuat ya. Ini cicilannya berapa? Kalau nyicil sedikit-sedikit berapa tahun? Lama banget. Saya bilangin dia, gak usah. Ini kan kita nyicil berdasarkan apa? Berkat Tuhan. Berarti bukan berkat saya toh. Nek berkatku yo gajian, gak seberapa. Tapi kalau berkat Tuhan, sebesar apa? Tidak terbatas. Makanya bagus, saya nyicil sesuai berkat. Nek sesuai berkatku, kangelan. Terlalu lama. Tapi nyicil sesuai berkat Tuhan. Dan betul mulailah cicil saudara. Tuhan kau yang tolong. Tapi tiap bulan bisa tuh saudara. Ada aja uang bisa bayar. Dia bilang Tuhan terima kasih. Setiap bulan kami bisa membayar. Masuk Desember kami udah mulai nyicil terus itu. Setelah pembangunan mulai nyicil. Terus kami nyicil. Dia bilang berapa tahun ya ini ya. Lama ndak ya Tuhan? Ojo suwe-suwe loh Tuhan. Ini mesake koncoku. Loh saya tuh malah kasihan sama dia. Ya kan? Karena saya kan ndak tahu berapa lama. Berarti uangnya kan mandek di saya. Di gedung itu kasihan. Wong dia tuh punya kerjaan juga. Tuhan tolong Tuhan. Ndak usah lihat aku, mbok lihat dia Tuhan. Nah, itu doa yang pinter. Tuhan mbok kasihan loh koncoku. Ojo dulu aku ndak usah lihat aku Tuhan. Ini loh Tuhan ini. Dia kan harus muter uangnya, modalnya untuk bangun di sana, bangun di sini. Tolong Tuhan. Jadi doa saya buat dia. Supaya ndang lunas. Aku lego, dia lego. Dan betul saudara. 9 bulan sejak kami masuk. Itu rumah lunas saudara. Hanya perlu berapa? 9 bulan. Tak pikir bertahun-tahun. 5 ke 6 tahun. Enggak saudara. Dalam 9 bulan selesai dengan dahsyat. Bilang Tuhan, kau tuh luar biasa loh Tuhan. Kau luar biasa. 9 bulan toh. Saudara tahu, pendeta saya itu, Pak Agung, dia bayar rumah di Greenwood itu 9 bulan. Lah kok iso podo loh saudara. Aku ya bingung loh. Makanya orang itu kalau setia, sungguh-sungguh berkatnya turun loh saudara. Ya betul. Loh saya itu ngalami loh. Dia diberkati 9 bulan bisa lunas rumahnya yang di Greenwood. Aku 9 bulan saja aku masuk rumah itu. 9 bulan pas. Masuk Desember, September lunas. Dan yang ngasih tahu siapa Tuhan. Lunas semua 9 bulan loh. Sama. Oh iya ya Tuhan. Itu Tuhan luar biasa loh. Masuk Desember, lunas September.
Bagaimana cara lunasnya saudara? Bagaimana? Betul, tiap bulan aku bayar, tapi masih banyak tanggungannya, belum selesai. Satu kali saya itu diundang saudara, dalam satu acara seminar. Seminar kayak KKR itu sekalian saudara. Waktu itu tuh tema yang dikasih ke saya bagus temanya. Bebas dari hutang. Apa itu? Saya yang masih berhutang rumah ini disuruh seminar. Judulnya, ya aku enggak tahu. Diundi kok keluar tema aku itu adalah bebas dari hutang. Padahal yang mau ngomong ini masih punya hutang. Lah kan lucu toh. Saya bilang, Tuhan ini guyon nih Tuhan gitu aneh. Aku tuh juga punya utang loh Tuhan. Kok seminar bebas dari hutang? Iki piye Tuhan? Tapi Tuhan tuh luar biasa. Tahu nggak saudara? 2 hari sebelum saya berangkat seminar saudara. Malam itu saudara, istri saya ngomongin, ada orang WA aku transfer uang nih. Berapa? Nggak tahu. Pokoknya transfer duit. Ditanya itu untuk siapa? Untuk gereja atau untuk pribadi? Ditanya orangnya. Untuk gereja ya Bu? Enggak, untuk pribadi. Gereja apa pribadi? Pribadi. Pribadi apa gereja? Pribadi. Loh sampai ditakut berkali-kali loh saudara. Karena kita takut deg-degan sampai itu buat gereja tiwas GR. Yes, baru itu buat gereja kan enggak enak saudara ya kan. Akhirnya orangnya tadi telepon di WA, iya untuk pribadi Pak. Saya juga enggak tahu kenapa kok suruh ngirim uang. Saya juga tidak tahu. Pasti Bapak lagi perlu. Loh memang duit ya perlu saudara ya kan. Dia enggak tahu nih saya itu masih punya tanggungan utangnya loh saudara. Dan betul, waktu saya ngecek itu, malam itu saudara bisa lunas utang saya. Jadi yang ditransfer itu langsung tak transfer sama orangnya. Dan besoknya lunas. Saya berangkat seminar itu, lego saudara. Dalam punya kesaksian ini, enak loh ceritanya. Lega, berangkat dengan kelegaan, kenapa? Lunas hari itu sebelum saya seminar. Mungkin ya, tak tebak-tebak loh ini. Mungkin di surga ada perundingan. Malaikat bersama dengan Tuhan ngomong ini. Tuhan, hambamu ini besok seminar loh. Bebas hutang lah, dia punya utang piye kuwi Tuhan. Tuhan bilang, iya aku ora enak sungkan ya. Kok ini seminar bebas utang jadi utang. Maka berundinglah surga. Lah boleh tolongi, ya bis piye. Dan itu gerakan orang itu menyelesaikan. Itu betul loh saudara. Mungkin loh surga rundingan loh saudara. Melihat ini, ya kok utang. Jadi hari ini kalau punya masalah, datang ke Tuhan percaya. Siapa tahu surga kayak rundingan. Kasihan ya ini ya, kasihan loh ini. Mbok ini jadi prioritas tolong isek toh Tuhan. Iki kasihan loh Tuhan, kasihan. Loh betul. Tapi kalau hatimu tertuju pada Tuhan, fokusnya bukan buat diri sendiri, tapi kemana fokusnya? Tuhan, kalau aku punya anak untuk Engkau Tuhan. Maka hari itu surga buat rundingan. Dan betul hari itu didengar doanya. Tapi saya tahu hari itu Samuel diambil sama Tuhan di bait Allah. Sejak kecil Tuhan mau didik, tak didik aku. Sebab pendidikan Tuhan itu paling bagus. Kalau engkau mau jadi orang-orang hebat, enggak ada cara lain. Izinkan Tuhan mendidik hidup kita. Di bait Allah, Tuhan menjumpai Samuel. Tuhan ngajar anak itu. Tuhan bicara, dijadikan peka, ngerti hati Tuhan. Sampai orang jadi hebat saudara. Amin. Itulah alasannya kenapa kok dia minta, aku mau terima anak itu. Dan dididik Tuhan. Hana, sekalipun dia itu dalam kepahitan, ayat 10 ya. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Pahit hatinya. Tapi hari itu di tengah kepahitannya, dia percaya kepada Tuhan. Dan dia doa gini, Tuhan ingat aku, ayat yang ke-11. Kalau engkau ingat aku dan memperhatikan sengsaraku, tak kasih anakku buat engkau. Ingat aku, itu kata-kata hebat loh. Ingat aku. Saudara, tiap kali kau berdoa, ngomong sama Tuhan, Tuhan jangan lupa ingat aku Tuhan. Amin, ingat. Hana ngomong ingat aku Tuhan. Diingat itu bagus saudara. Diingat sama Tuhan. Ketika Tuhan ingat, oh iya kok kelupaan ya. Siapa tahu Tuhan rodok lali sama saudara yang sedang punya persoalan itu. Hari ini kau kata Tuhan ingat aku. Dan dia sadar, iya ya. Sebenarnya Tuhan tidak lupa sih. Cuma dia mungkin belum waktunya. Tapi kalau kau mendoakan ingat aku Tuhan. Dia akan mengingat saudara.
Diingat artinya apa saudara? Antrianmu diubah. Antrianmu di apa? Diubah. Antrian 50 berubah jadi antrian nomor 1. Diingat Tuhan. Mau enggak berubah antriannya? Oh mau. Atau beda aku antri 50 dengan 50. Jadi nunggu saudara. Antri 50 itu enggak enak saudara. Satu, apalagi kalau lagi ibu-ibu belanja. Belanja di supermarket pas awal bulan. Ya toh? Kalau pas awal bulan itu semua kan borong. Semua dibeli semua. Jadi kalau udah datang gerobak itu penuh. Keranjang itu loh. Saudara antri ke 10. Bosan enggak kira-kira nunggui? Oke nih. Ya kan nunggu lama. Tapi kalau engkau diingat Tuhan. Tiba-tiba ada kasir dibuka baru. Sini mbak, wah gitu, berubah toh. Dari nomor 10 tiba-tiba pindah ke sana karena dibuka kasir baru. Dilayani, jadi nomor 1. Enak enggak? Enak loh saudara. Dijadikan prioritas oleh Tuhan. Tiap kali kau doa Tuhan, ingat aku Tuhan, ingat aku. Antrianmu berubah, jadi yang nomor 1. Artinya apa? Engkau jadi prioritas Tuhan untuk nomor 1 dilayani. Amin. Ditolong, dibuatkan keajaiban, dibuatkan mujizat. Satu kali kami itu diajak tour ke Israel dan Eropa. Ya, karena kami diajak, kami dibayarin sekalian jadi hamba Tuhannya. Kami dibayarin, tapi kali itu kami agak istimewa. Dinaikkan kelas bisnis. Ya lumayan toh, naik pesawat, kelas bisnis. Hari itu di airport lagi nunggu semua, dipanggil siap-siap semua berdiri antri. Kami duduk, lah ngapain berdiri? Ya toh, wong kelas bisnis duduk. Ketika mulai dipanggil masuk kelas bisnis, wah kami maju saudara. Dan kami ambil antrian yang di depan saudara. Orang-orang itu ngelihat kami untuk jengkel. Ini tidak mau antri kok nyerobot. Ya kan? Kenapa kok mereka lihat kami mencurigai kami? Sebab penampilannya hari itu orang kaya bisnis. Istri saya itu gue gembolan macam-macam. Kok itu apa tuh yang wis rambutnya dikuncit, gue gembolan. Dia kan tidak menampilkan kelas bisnis saudara. Harusnya itu kan pakai sepatu yang tinggi, rambutnya dikuel-kuel. Ya. Pokoknya make up full menor. Tasnya yang merek itu. Oh bisnis kelas ini ya kan. Cocok penampilannya. Lah kita itu sederhana penampilannya hari itu. Pokoknya kan mau pergi di sepatu adanya pokoknya sambil gue gembolan macam-macam gue makanan apa. Ya udah masuk. Orang lihat, ini apa toh? Kok kayak gini? Mereka bilang, mundur. Tapi yang bagian petugas berkata, mana tiketmu? Dia lihat. Oh iya, silakan. Loh, kok kayak gini penampilan kelas bisnis ya? Loh, tapi karena dibayari saudara ya kan. Kalau bayar dewe aku enggak mau juga. Ngapain mahal banget 2 kali lipat kadang-kadang. Itu loh. Artinya kalau engkau diingat Tuhan. Tiba-tiba kau dikasih kelas bisnis sama Tuhan. Antrian di depan. Walaupun kita itu penampilannya ya serapatek bejaji saudara. Oh Tuhan tidak lihat penampilan kita. Dia lihat hatimu loh saudara. Ya betul. Kalau hatimu terarah ke Tuhan. Ke Tuhan melekat cinta dia sungguh-sungguh dengan dia. Antrianmu berubah. Karena itu yang perlu dibereskan hatimu. Bukan penampilanmu. Hatimu. Hatimu beres. Cepat Tuhan selesaikan persoalanmu. Kadang-kadang masalah Tuhan cuma urusan hati kok. Nah hatimu tuh beres. Dia akan tolong engkau dengan cepat. Yang terakhir, supaya waktunya pas. Yang terakhir, waktu Hana berdoa. Dia ngomong apa saudara? Kemudian bernasarlah ia, kata ayat 11. Tuhan semesta alam. Waktu dia doa, dia ngomong gini, Tuhan semesta alam. Ini wanita memanggil nama Tuhan dengan Tuhan semesta alam. Jehovah Sebaot. Nek dibaca, Allah biasa manggil Tuhan ya Tuhan. Tapi tidak biasa loh saudara. Dia panggil Tuhan sebagai Tuhan semesta alam. Artinya apa? Hana percaya. Dia Tuhan pencipta dunia ini. Bukan cuma dunia, jagat raya. Bumi, semua planet, bintang-bintang. Dia panggil Tuhan, engkau Tuhan semesta alam pencipta semuanya. Masa toh Tuhan cuma ngasih anak? Tidak bisa. Tuhan aja bisa menciptakan planet, bumi yang lebih komplit, yang lebih sukar, yang lebih hebat. Masa cuma mengasih bayi 1 enggak bisa.
Lu ada orang yang sikap hatinya pada Tuhan, engkau sanggup Tuhan, engkau bisa. Dia percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup. Yang besar, yang hebatnya dia bisa kerjakan, apalagi cuma kasih anak. Dia panggil engkau Tuhan semesta alam. Dan engkau Tuhan yang sama, yang pernah menciptakan dunia, manusia, dari debu tanah, engkau bentuk, kau hembusi, jadi gampang Tuhan. Festo, gampang Tuhan, aku percaya. Apakah hari ini kau bisa percaya pada Tuhan, bahwa masalah yang sukar yang kau miliki, di mata Tuhan itu gampang. Amin. Buat kita sukar, betul. Buat Tuhan gampang. Buat Tuhan apa? Gampang. Detik Hana lihat, gampang Tuhan buat engkau. Gampang. Bisa Tuhan. Tuhan menciptakan bayi itu di perutnya Hana. Dikasih anak. Kenapa? Gampang Tuhan. Buat aku susah. Buat engkau gampang. Tapi arti kedua, Tuhan semesta alam artinya heavenly army. The Lord of heavenly army. Dia adalah Tuhan atas tentara surga. Tentara surga. Hana mau ngomong, Tuhan, aku itu orangnya kalah. Aku gagal. Aku pahit. Banyak Tuhan dalam hidupku yang jelek. Tapi jadilah tentara buat aku. Tentara kerjaannya apa saudara? Perang. Tentara itu perang. Bukan asa-asa. Jadi kalau dia ngomong Tuhan aku tentara. Dia tidak ngomong Tuhan silakan cuci piring. Enggak. Dia sedang ngomong Tuhan perang buat aku Tuhan. Aku yang kalah, yang tidak mampu, yang gagal. Berperanglah buat aku Tuhan. Sampai kau memenangkan pertempuranku. Hari ini aku kalah, aku tidak punya anak. Hari ini aku pahit karena aku disakiti. Hari ini aku gagal karena aku ini, karena ini. Dia ngomong semua. Dan sekarang berperanglah Tuhan buat aku. Yang tidak mampu, tidak punya kekuatan, yang gagal ini. Berperanglah. Dan dia dengan sukacita berkata, Hana di belakangku. Biarkan aku yang di depanmu. Berperang buat kamu. Sampai kau memenangkan semua pertempuranmu. Bukan kamu Hana, aku yang take over, ambil alih. Wow, saya tuh senang loh saudara. Lihat Tuhan kita. Kalau engkau tidak mampu lagi, engkau gagal, kau tidak berdaya. Kenapa kau tidak taruh di depan dan berkata, heavenly army, tentara surgawi berdiri di depanku dan aku yang di belakang. Jangan ambil tempat di depan saudara. Izinkan dia yang di depanmu dan kamu yang di belakang. Biarkan dia berperang. Tapi aku sudah gak punya kekuatan. Biarkan dia memberi kekuatan. Aku gagal. Biar dia memberikan keberhasilan. Kalau kau izinkan dia di depan. Jadi heavenly army. Dia berkata peperangan ini milikku. Bukan lagi kamu Hana. Dia taruh Hana di belakang. Dan Tuhan di depan. Dan dia perang. Dan hari itu Hana menang. Dia bukan cuma punya 1 anak loh. Dia punya 6 anak. Masih ada 3 laki-laki dan 2 perempuan dilahirkan. Total 6 anaknya. Sebab Tuhan berperang buat Hana hari itu. Kau tidak tahu Tuhanmu itu Tuhan yang gampang mengerjakan apapun. Bukan Tuhan yang sukar. Buat engkau sukar. Buat dia gampang. Dan jadikan dia, taruh dia di posisinya sebagai heavenly army. Tentara surgawi, pemimpin tentara surgawi. Biarkan dia berperang untuk peperanganmu dan peperanganku sampai engkau menang. Amin. Dan dia berikan kemenangan buat kamu. Ambil. Dia hanya mau tolong engkau dan bantu engkau supaya tidak ada orang yang kalah. Tapi dia mau setiap kita jadi pemenang-pemenang. Tutup Alkitab saudara. Kita berdiri sama-sama saudara.